Hola amigos parantosku, Mahada Mangos, Mimin balik lagi buat lanjutin part keempat dari serial The Gray Man. Di part ini menceritakan Hakusaku yang udah memulai peperangan dengan mengincar para jenderal eksorsis nih guys. Gimana keseruan ceritanya? Sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Eliade yang sepertinya punya rencana jahat menginginkan Allen dan Luffy tewas karena katanya ia nggak akan membiarkan Crowry meninggalkan kastilnya. Sementara Crowry sendiri lagi curhat sama foto kakeknya sambil menangis. Dia bilang jika ia udah lama banget hidup di dalam kastil dan tak ada seorang pun yang mau menjadi temannya. Si Eliade yang kemudian datang ke hadapan Crowry lalu menghasutnya dengan berkata kalau para eksorsis udah menyerangnya. Ia pun menyuruh Crowry bertarung dan meminum darahnya supaya kekuatan si Crowry meningkat dan bisa mengalahkan para eksorsis. Kembali ke Allen dan Luffy yang udah menggali makam dan menemukan kalau semua mayat yang dikubur di sana adalah Akuma. Yang berarti selama ini Crowry hanya menyerang Akuma yang menyamar sebagai penduduk untuk melindungi semua orang. Tapi tak lama Crowry yang udah terhasut datang dan langsung memukul Luffy. Crowry lalu menyerang Allen, tapi jagoan kita cuma bertahan aja setelah tahu kebenaran tentang Crowry. Allen berhasil dijatuhkan, tapi Luffy kembali bangkit dan langsung mengeluarkan inosennya. Allen yang kembali bangkit karena terkena serangan Crowry nggak sengaja menemukan sebuah ruang rahasia di dalam kastil di mana di sana ia melihat sesosok bayangan aneh. Tapi tak lama bayangan itu hilang dan malah muncul Eliade di belakang Allen. Eliade langsung menyerang Allen dan memukuli anak itu, tapi si Allen bilang ia emang gak berniat melawan, terutama sama Crowry, karena mungkin aja Crowry bisa menjadi temannya. Mendengar itu, Eliade semakin marah dan berkata tak ada seorang pun yang boleh mengambil Crowry darinya. Ia pun membanting Allen dan berniat membunuh anak itu. Sementara di luar, Luffy yang bertarung imbang dengan Crowry lalu mengajak sang vampir bergabung dengan eksorsis karena selama ini Crowry hanya membunuh dan menghisap darah Akuma aja. Luffy pun yakin kalau kekuatan vampir Crowry itu berasal dari inosen yang udah berhasil Crowry aktifkan. Crowry pun menjawab Luffy bisa mengajak Crowry bergabung asal ia bisa mengalahkannya. Dan Luffy bilang kalau begitu ia nggak akan menahan diri lagi dan Crowry bisa menjawab ajakannya setelah tersadar dari pingsannya. Kembali ke Eliade yang ngoceh dan bilang kalau seharusnya Allen tak mengganggunya bersama Crowry dan dengan membunuh Allen, Eliade akan menjadikan contoh agar tak ada lagi yang berani memasuki kastil. Eliade pun mengayunkan kampaknya, tapi lengan kiri Allen bisa menahan kampak tersebut walau tubuhnya terlihat tak sadarkan diri. Allen yang masih pingsan bahkan bisa terbangun dan dari tanda kutukannya lalu keluar bayangan seorang Akuma yang ternyata adalah Mana Walker, yang kemudian merubah bentuk mata kiri Allen. Bersamaan dengan itu, Allen pun tersadar dan akhirnya melihat wujud Eliade yang ternyata adalah seorang Akuma. Eliade pun lalu kembali dalam wujud Akumanya yang ternyata dia ini adalah Akuma level 2 yang kemarin melukai mata kiri Allen dari luar jendela. Sementara di luar, Luffy yang bisa membuat inosennya naik ke level 2 akhirnya bisa mengalahkan Crowry. Crowry yang terpental terkena ular api yang tercipta dari inosen Luffy nggak sengaja mengenai Eliade yang sedang bertarung dengan Allen. Sementara si Allen lalu terjatuh, beruntung Luffy bisa menyelamatkannya. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kastil dan anehnya Luffy tiba-tiba bisa melihat jiwa Akuma seperti Allen. Tak hanya Luffy, karena si Crowry yang udah tersadar pun bisa melihatnya yang ternyata itu berkat mata kiri Allen yang udah jadi lebih kuat hingga membuat orang di sekitarnya bisa melihat jiwa Akuma juga. Eliade yang penyamarannya udah terbongkar pun kembali berubah wujud dan menyerang Crowry. Si Crowry nggak bisa bergerak karena kekuatannya yang ia dapatkan dari menghisap darah Akuma milik Eliade tadi udah habis dipakai bertarung melawan Luffy. Saat Luffy dan Allen mencoba menolong Crowry, mereka dihalangi oleh bunga pemakan manusia yang tiba-tiba muncul. Sementara Crowry menangis setelah mengetahui wujud asli kekasihnya dan ia pun bertanya jika Eliade emang Akuma, mengapa nggak sejak lama membunuhnya aja. Eliade menjawab jika ia selama ini hanya menggunakan Crowry sebagai alatnya aja karena emang ia diberikan misi oleh Hakusaku buat ngambil inosen bertipe parasit milik Crowry yang berbentuk sebuah taring. Mendengar itu, Crowry pun menjilat darah Eliade yang menetes di lengannya dan pasangan kekasih ini pun lalu menyerang satu sama lain.
Shin lalu memperlihatkan masa kecil Crowry di mana ia hidup bersama kakeknya yang hobi mengoleksi bunga langka pemakan manusia. Tapi bunga yang hanya hidup pada malam hari itu katanya selalu memakan semua orang yang mengunjungi kastil mereka. Dan dari sanalah kesalahpahaman bermula karena penduduk mengira kakek dan cucunya ini adalah vampir yang suka membunuh manusia. Saat sang kakek meninggal, otomatis kastil dan semua isinya termasuk tanaman-tanaman langka jatuh pada Crowry. Crowry yang sebenarnya ingin melihat dunia luar terkurung dalam kastil karena para penduduk udah menganggap dirinya sebagai seorang vampir. Tapi semua berubah sejak Eliade yang gak takut sama Crowry datang ke kastilnya dan Crowry pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Pertarungan pun dimulai. Eliade menyerang menggunakan kekuatannya yang berupa gelembung yang bisa membuat tubuh Crowry kering. Tapi saat Eliade mendekati tubuh Crowry yang udah terlihat gak bergerak, ternyata Crowry bisa bangkit dan langsung menghisap darah Eliade. Dan di sini terungkap fakta walau awalnya Eliade emang diutus Hakusaku untuk mengawasi Crowry, tapi sebenarnya Eliade udah benar-benar jatuh cinta sama sang vampir. Namun semuanya terlambat karena Eliade harus tewas di tangan Crowry yang udah menghisap habis darahnya. Crowry pun lalu menangis karena udah membunuh kekasihnya sendiri dan bahkan ia menyebut dirinya sebagai monster. Hingga Ellen berkata kepadanya kalau Crowry harus jadi eksorsis yang tugasnya selalu membunuh Akuma. Agar Crowry punya alasan untuk hidup dan punya alasan kenapa ia harus membunuh Eliade yang adalah seorang Akuma. Setelah itu, Crowry pun menceritakan alasan Jenderal Cross yang adalah teman kakeknya datang ke kastil mereka. Yang ternyata Cross menitipkan sebuah bunga pemakan manusia pada kakek Crowry. Tapi ternyata itu bukanlah bunga biasa karena bunga milik Cross merupakan inosen tipe parasit yang menggigit Crowry saat ia sedang merawatnya. Yang setelahnya bunga itu layu begitu aja. Dan akibat gigitan itu akhirnya Crowry mempunyai inosen berbentuk taring yang ia miliki saat ini. Setelahnya Crowry pun memutuskan untuk jadi eksorsis dan ikut bersama Ellen juga yang lainnya. Ia bahkan membakar kastilnya sendiri untuk melupakan masa-masa kelamnya di tempat tersebut. Sementara di tempat lain, Hakusaku terlihat udah mengumpulkan semua klan Noah dan bilang jika halaman baru udah dimulai. Dan sekarang saatnya untuk para klan Noah muncul ke permukaan. Keesokan harinya, Ellen pun mendapat misi baru di mana ia harus mengantarkan sebuah barang pada salah satu jenderal bernama Jenderal Yeager, yang katanya merupakan jenderal tertua dari kelima jenderal yang ada. Setelah Ellen pergi, Komui pun berbincang dengan Bookman karena ternyata sang jenderal emang sangat ingin bertemu langsung dengan Ellen yang katanya anak itu ada dalam ramalan Helvaska dan si Ellen ini disebut-sebut sebagai sang penghancur waktu yang di sini kita belum dikasih tahu apa artinya guys. Ellen pun tiba di kediaman sang jenderal dan dijemput oleh salah satu Finder bernama Thierry karena katanya saat ini sang jenderal sedang memburu inosen di suatu tempat. Keduanya pun langsung menuju ke tempat Jenderal Yeager, tapi sang jenderal nggak bisa dihubungi karena emang barang yang Ellen bawa adalah golem untuk Jenderal Yeager yang biasa dijadikan alat penghubung oleh para eksorsis. Karena golem milik Jenderal Yeager sebelumnya udah rusak. Tak lama mereka pun menemukan keberadaan Jenderal Yeager yang saat itu sedang mengejar seorang Akuma level 2. Saat sang jenderal berniat merebut inosen yang udah diambil oleh makhluk itu, tiba-tiba muncul banyak Akuma level 1 di atas langit. Pertarungan pun dimulai. Jenderal Yeager bisa memusnahkan semua Akuma level 1 dengan dibantu oleh Ellen. Ia pun berhasil menangkap Akuma level 2, tapi Akuma itu bisa meloloskan diri dan hampir menembak jenderal. Beruntung Ellen menyelamatkannya hingga mereka pun berhasil mendapatkan inosennya. Setelahnya Ellen pun diajak menaiki kereta kuda milik sang jenderal dan berbincang dengannya. Jenderal Yeager yang baik lalu berterima kasih pada Ellen yang udah memutuskan menjadi seorang eksorsis. Dan ia pun berpesan agar Ellen harus terus berjuang menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Hingga pagi harinya Ellen pun akhirnya kembali pulang. Sementara di tempat lain tampak Kanda yang sedang memburu seorang Akuma. Nggak diduga Hakusaku lalu muncul di hadapannya dengan maksud untuk memberitahukan kalau perang udah dimulai. Kembali ke Jenderal Yeager yang ternyata ia udah diincar oleh 2 orang dari klan Noah. Sementara Ellen yang berada di dermaga harus kecewa karena pelayarannya dibatalkan akibat cuaca buruk. Beruntung ia bertemu Lenale yang terjebak di sana juga setelah menjalankan misi di tempat lain. Shin lalu berpindah ke markas besar di mana Kanda menelepon Komui untuk memberitahukan peringatan dari Hakusaku. Dan bukan hanya Kanda, ternyata para eksorsis lain di berbagai tempat mendapatkan pesan itu juga dari Hakusaku.
kembali ke jenderal yang dicegat oleh dua orang dari klan Noah yang adalah Camelot dan Tiki, yang bermaksud mengambil semua inosen yang udah berhasil dikumpulkan oleh Jenderal Yeager, termasuk inosennya sendiri yang berbentuk sebuah rantai. Jenderal Yeager pun bertarung dengan Akuma-Akuma yang dibawa Camelot dan Tiki dan menyuruh para Vindernya untuk melarikan diri dari sana dan menghubungi markas pusat. Komui pun lalu mendapat kabar itu dari para Vinder dan mengutus semua eksorsis yang udah menyelesaikan misi mereka untuk segera pergi ke tempat sang jenderal. Yang kemudian Ellen dan Lenale yang mendapat perintah itu bergegas kembali ke tempat Jenderal Yeager berada. Sementara itu, Jenderal Yeager bisa memusnahkan semua Akuma walau hanya seorang diri. Hingga ia akhirnya harus bertarung dengan Tiki, tapi jenderal yang udah kelelahan terlihat kewalahan dan bisa dijatuhkan. Setelah sang jenderal pingsan, Hakusaku pun datang ke tempat itu. Ia lalu menghancurkan semua inosen yang udah dikumpulkan Jenderal Yeager, termasuk inosen yang adalah senjata si jenderal. Tak lama, Ellen dan Lenale pun tiba di sana dan mencari keberadaan Jenderal Yeager dan melihat Thierry dan para Vinder yang sedang tertunduk lemas. Yang ternyata sang jenderal yang masih bisa bertahan hidup dengan kejam diikat dengan rantainya sendiri di atas sebuah pohon. Komui pun lalu datang ke tempat Jenderal Yeager dirawat, di mana sang jenderal mengoceh tentang sebuah inosen bernama Daijina Heart yang sedang dicari oleh Hakusaku, yang katanya Heart ini adalah akar dari kekuatan semua inosen. Dan setelah mengatakan itu, Jenderal Yeager pun pergi untuk selamanya. Dalam perjalanan pulang, Komui berkata kalau Hakusaku yang sedang mencari Heart pastilah menargetkan para jenderal. Karena konon kekuatan Heart itu bisa membuat seseorang mempunyai kekuatan yang setingkat dengan jenderal. Dan mungkin aja Hakusaku mengira kalau salah satu jenderal adalah pemegang Heart tersebut. Maka dari itu ia akan membagi semua eksorsis dalam 4 tim untuk melindungi 4 jenderal yang tersisa. Ellen dan Lenale kebagian melindungi Jenderal Cross, tapi yang jadi masalah Master Ellen itu udah 4 tahun hilang dan gak ada kabar sama sekali. Perjalanan mencari Jenderal Cross pun dimulai. Ellen dan Lenale berencana pergi ke semua tempat yang pernah dikunjungi Ellen bersama gurunya itu, hingga mereka tiba di sebuah desa dan tinggal di rumah kenalan Ellen. Tapi nggak lama sampai di sana, Lenale malah dapat surat dari Komui yang menyuruhnya menjalankan misi lain, membuat Ellen harus melanjutkan perjalanan mencari gurunya seorang diri. Shin pun berpindah sama Miranda yang udah memutuskan jadi eksorsis jalur Indi. Saat itu ia melindungi beberapa penduduk dari serangan beberapa Akuma. Namun terlihat Miranda kewalahan dan gak kuat lagi menggunakan inosennya. Dan saat itulah Lenale datang dan menghancurkan Akuma-Akuma itu seorang diri. Yang ternyata Lenale mendapat misi dari Komui tadi untuk membawa Miranda ke markas besar dan merekrutnya jadi eksorsis di jalur resmi, dan part 4 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video baru. Bye-bye.